Ampun, dokter. Nah ya, kita mulai ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan mulai dengan kuliah tentang etik penelitian kesehatan. Di mana nanti kalian semua adik-adik pada saat melakukan penelitian nanti pasti akan meminta lay etik, sertifikat lay etik. Karena sebelum berjalan penelitiannya itu merupakan suatu keharusan ada sertifikat lay etik untuk penelitian kesehatan. Ya. Dan menjadi pertanyaan kenapa sih harus melakukan suatu lay etik atau review lay etik dulu di Komite Etik Penelitian Kesehatan di Fakultas Kedokteran UNER ya. Jadi ada triggernya ini ya. Jadi memang ya, oke, baik, kita mulai. Jadi memang ada trigger ya, kenapa kemudian penelitian itu sangat sangat penting untuk dilakukan suatu review etik. Triggernya adalah suatu penelitian yang namanya Tuskegee Syphilis Study tahun 1932 di Alabama, ya, di daerah di Amerika Serikat di sana. Di mana penelitian ini berjalan sampai puluhan tahun ya. Dari 1932 ke 1972 itu 40 tahun. Penelitiannya adalah meliputi eh, penderita sipilis pada pasiennya yang dipilih adalah African American atau orang Negro ya di suatu kota yang namanya Macon County. Nah, ini mereka yang dilibatkan ini adalah hanya orang Negro saja dan mereka tidak dikasih tahu apa sebetulnya penelitiannya. Dan penelitian ini adalah pasien-pasien yang sipilis itu dibiarkan mau dilihat bagaimana sih perjalanan penyakitnya ya progresivitas daripada sipilis itu bagaimana. Jadi dibiarkan tidak diobati tetapi dicatat perkembangannya ya. Ada 399 yang menderita sipilis yang diteliti dan kontrolnya ada 201 yang sehat. Semua orang negro ya. Semua orang negro dan mereka hanya dikasih tahu bahwa mereka akan diobati untuk penyakit darah kotor ya. Jadi istilahnya darah kotor. Kemudian nanti diberikan imbalan itu, imbalannya juga sangat sangat apa ya? Kalau kita mendengar aja sudah eh, hati kita protes. Imbalannya yaitu kalau mereka meninggal itu akan dikuburkan secara gratis dan diurus oleh peneliti. Ya, jadi ini sangat-sangat di luar kemanusiaan. Hasilnya, hasilnya itu 29 eh, orang, 28 orang meninggal akibat dari sipilis ya, dan 100 meninggal karena komplikasi. Dan 40 diantara ketularan ya, istrinya ketularan dan ada 19 bayi yang dilahirkan dengan kongenital sipilis. Jadi penelitian ini dalam sisi etik sudah melanggar otonomi ya, otonomi hak pribadi ya. Kalau kita lihat mereka hanya diteliti tanpa dikasih tahu apa penelitiannya ya. Jadi mereka benar-benar dilanggar. Kemudian justice, keadilan. Keadilan itu dilanggar oleh karena yang diteliti hanya orang negro ya, hanya orang negro dan dibiarkan penyakit itu berkembang sampai meninggal. Ya, jadi eh, beneficiency-nya nggak ada, manfaat untuk subjek nggak ada,
Dan prinsip tidak merugikan itu juga dilanggar. Ya, jadi prinsip-prinsip etik di sini ini benar-benar dilanggar. Ya. Nah, ini kemudian eh, baru kira-kira 40 tahun baru ada wartawan yang protes, ya, dimasukkan di New York eh, Times, ya. Jadi ada wartawan bernama Jean Heller itu yang kemudian mengungkit masalah ini, sehingga akhirnya kemudian di sidang, ya, kemudian padahal yang meneliti adalah Departemen Kesehatannya, Departemen Kesehatan Amerika. Dan ini kemudian disidang dan akhirnya dihentikan penelitian itu, dan eh, dilakukan sanksi etik terhadap penelitinya, dan ada pemerintah kemudian turun tangan untuk mengganti rugi. Dan waktu itu presidennya adalah Bill Clinton, yang waktu itu menyatakan tahun 97, that was done cannot undone, but we can end the silence, and we can stop, then we can stop turning our head away. We can look at you in the eye and finally say on behalf of the American people that the US government did was shameful, and I am sorry. Jadi ini merupakan suatu yang sangat memalukan dalam pemerintahan Clinton tahun 97, ya. Nah, ternyata pelanggaran etik itu kemudian diikuti dengan penelitian-penelitian yang lain yang juga melanggar, ya. Jadi penelitian eksperimentasi tahun 44 sampai 47 pada Perang Dunia Kedua. Kemudian juga kemudian ada talidomid, ya, masih mungkin kalian sudah nggak familiar lagi dengan peristiwa talidomid, di mana talidomid itu suatu pengobatan yang kemudian menyebabkan kecacatan pada bayi, ya, pada tahun 62 disebut sebagai thalidomid tragedi. Kemudian juga kematian daripada penelitian gene transfer, dan juga beberapa obat yang menyebabkan kematian, antara lain Ellen Roche, ya, itu mengikuti eh, ketidaketisan penelitian ini, dan akhirnya keluarlah eh, mulai tahun 47 ada Nuremberg Code, kemudian Helsinki Code, dan seterusnya, ya. Nah, ini adalah juga salah satu pelanggaran etik penelitian tentang gen. Jadi penelitian gen itu sudah tahun 99 sudah dilaksanakan. Jess Gelsinger ini tanpa diberikan pengamanan dan juga tidak dijelaskan apa manfaat dan bahayanya. eh, Jess Glasinger ini menderita transkabrimilase defisiensi, kemudian diterapi gen dan meninggal, ya, meninggal dalam waktu 4 hari setelah diberikan terapi gen, dia meninggal. Alan Roche juga merupakan volunteer yang sehat, National Institute of Health, ya, di Amerika, jadi Departemen Kesehatan juga, ya. Ini tentang obat yang disebut hexametonium, ya, ini untuk obat pernapasan. Ini justru eh, setelah diberikan, pasiennya malah sesak napas, masuk ICU dan meninggal dalam kondisi gagal napas, ya. Sehingga kemudian ada deklarasi Helsinki. Sebetulnya Helsinki ini tahun 64 sudah, tapi masih juga banyak pelanggaran setelah itu. Disebutkan di situ, it is the duty of the physician in the medical research to protect the life, health, privacy, and dignity of the human subject. Jadi sebagai peneliti, ya, itu harus eh, seorang dokter harus bisa menjaga atau melindungi kehidupannya, kesehatannya, privasi, dan kehormatan dari subjek yang manusia. Ya, kalau hewan nanti lain lagi, ya. Kalau hewan ada sendiri etiknya, tapi pada manusia ini akan menjadi dasar deklarasi Helsinki. Kemudian diikuti dengan WHO mengeluarkan Standard of Operational Guidance for Ethic Review of Health Related Research with Human Participant. Ya, jadi WHO mengeluarkan eh, di mana di situ ada tiga
prinsip. Yang pertama adalah respect for person, ya. Kita harus menghormati subjek. Kemudian justice harus diperlakukan adil, ya, kayak tadi. Kenapa hanya orang negro saja, gitu ya? Kenapa kok penelitiannya itu seakan-akan ada rasialis gitu? Kemudian ada beneficent, bermanfaat, ya, bermanfaat. Kayak tadi yang tas keji itu dibiarkan aja pasiennya, ya, tidak diberikan obat, ya. Dan tidak ada manfaatnya sama sekali buat partisipan atau pasien. Ya, ada tiga prinsip ini yang harus dipenuhi. Justice, beneficence, and ethical principle. Ini merupakan tiga serangkai ini yang harus ada. Dan diringkas oleh WHO ada 25 sebetulnya, tapi diringkas menjadi 7. Nanti ini yang akan kita nilai apabila nanti adik-adik mengajukan proposal penelitian, ya, dan bukan aja adik-adik tapi semua dosen dan juga mahasiswa S3, ya. Nah, yang pertama adalah harus ada social atau clinical value. Nanti akan kita bahas satu-satu. Kemudian ada scientific value, ada eh, burden benefit equity, jadi ada eh, manfaat dan risiko itu harus seimbang atau itu minimal seimbang tapi harus lebih banyak manfaatnya. Kemudian persuasi atau di dalam bahasa kita terjemahkan sebagai bujukan, ya, nanti apa itu akan kita lihat di slide berikutnya. Kemudian juga privacy dan confidentiality-nya. Jadi privasi pasien harus kita hormati, ya. Kemudian rahasia-rahasia pasien itu harus kita jaga. Kemudian yang ketujuh harus ada informed consent. Nah, ini yang pertama, social value atau clinical value. Jadi satu penelitian harus ada value-nya, ya, untuk sosial maupun untuk sains, ya. Jadi suatu penelitian harus mengandung manfaat. Kalau penelitian tidak ada manfaatnya, maka kita anggap itu penelitian yang tidak etis, ya, karena tidak ada manfaatnya, baik itu untuk pasien maupun untuk masyarakat atau untuk ilmu pengetahuan, ya. Dan diharapkan juga suatu penelitian itu ada novelty-nya, jadi menambah informasi. Kalau mengulang penelitian sebelumnya yang persis sama dengan penelitian sebelumnya, plek sama, ya. Jadi misalnya ada mahasiswa yang kemudian menjiplak penelitian mahasiswa lain, gitu ya, walaupun di luar UNER misalnya, sama persis plek, maka kita anggap itu tidak ada novelty-nya. Berarti tidak ada manfaatnya karena sudah diteliti, ya. Dan kita harapkan juga akan memberikan informasi yang baru, ya. Kemudian juga berkaitan karena kita sekarang bicara tentang etik kedokteran, ya, etik kesehatan, maka harus ada kaitannya dengan masalah kesehatan, ya, atau paling tidak bermanfaat untuk policy pendidikan kedokteran misalnya, ya, modul misalnya itu masih bisa kita anggap sebagai manfaat, ya. Nah, memang research itu harus, ya, katakan ada new discoveries, ya, ada penemuan baru. Tapi selain itu juga harus etis. Jadi suatu penelitian itu harus ethically eh, approved, ya, tapi juga scientifically sound, ya. Jadi scientifically sound dan ethically approved, ya. Jadi suatu riset walaupun bagaimana bagusnya itu harus memberikan manfaat pada manusia. Kalau belum manfaat pada manusia, kita anggap masih belum eh, layak, ya. Jadi eh, beda kalau misalnya penelitian di hewan itu eh, sebetulnya tidak terlalu apa namanya bermasalah dengan etik, tetapi kalau pada human harus ada manfaatnya, ya. Jadi sebelum penelitian itu eh, bermanfaat pada manusia, maka kita anggap tidak ada clinical benefitnya, ya. Jadi memang memang harus melalui hewan dulu, obat-obatan biasanya melalui hewan, kemudian yang terakhir adalah manusia. Man is the final test tube, ya. Jadi harus ada manfaatnya.
Scientific value ya. Jadi scientific value itu kita akan melihat nanti dari penelitian adik-adik ini bagaimana desainnya ya, kemudian tempat dan waktu penelitiannya, tipe samplingnya, ya bagaimana cara sampling, variabel-variabel yang diteliti apa, kemudian prosedurnya bagaimana, dan apa intervensinya. Nanti kita akan review, ya. Jadi apakah ini punya nilai saintifik gitu ya. Jadi ada sih penelitian yang tidak ada nilai saintifiknya, misalnya ya, eh, manfaat undur-undur untuk pasien diabetes karena di masyarakat waktu itu eh, banyak beredar isu bahwa undur-undur bisa dipakai untuk mengobati diabetes ya. Ini scientific eh, soundnya nggak ada ya, karena undur-undur itu belum pernah dan tidak ada penelitian tentang undur-undur. Jadi harus, kalau mau diterapkan pada manusia harus melalui penelitian ke hewan dulu ya. Jadi memang harus ada scientific base-nya, scientific value itu harus ada manfaatnya. Dan nanti akan kita review nanti di sini kalau ada adik nanti mengajukan lewat web kita, maka akan kita minta untuk mendeskripsikan detail tentang desain penelitian. Di sini nanti akan kita lihat apakah ada scientific value-nya enggak. Dan kalau memang bermasalah akan kita telaah, kita beri masukan nanti ya. Nah, yang ketiga prinsipnya, jadi ada keseimbangan antara beban dan manfaat, ya. Dan kita memilih subjek itu based on scientific, ya. Jadi tidak tidak boleh berdasarkan sosioeconomic status seperti tadi. Strategi sipilis tadi itu dipilih orang-orang yang dengan ekonomi rendah, ya, karena mereka rentan, nggak bisa menolak, ya. Apalagi ada imbalan yang walaupun menurut kita imbalannya itu nggak sepadan, ya. Kemudian juga tidak boleh on the basis of authority. Dosen meneliti mahasiswa, ya. Dosen meneliti mahasiswa itu mahasiswa mana berani menolak kalau yang meneliti dosennya, ya. Atau kelompok-kelompok yang mudah dimanipulasi, ya. Misalnya kalau kelompok-kelompok yang butuh uang, kelompok-kelompok yang ekonomi lemah, kita berikan imbalan yang mereka kemudian eh, akan terpicu untuk ikut dalam penelitian, itu juga nggak boleh, ya. Nah, yang keempat, benefit dan risk itu harus minimal seimbang, minimal seimbang, ya. Tapi diharapkan benefit itu lebih besar daripada risk. Risk itu setiap penelitian selalu ada risk. Seperti kita kalau melakukan penelitian dengan misi kuesioner, apakah ada risk? Ada, tetap ada risk. Yaitu apa risknya? Terbuka rahasia, ya, yang kadang-kadang kita harus sembunyikan. eh, Ternyata misalnya anamnesis mengenai apakah pernah sakit hepatitis, ya, itu akan terbuka. Jadi risk tetap ada. Yang kadang-kadang pasien tidak berkenan atau subjek tidak berkenan, ya. Eh, Tidak nyaman itu juga merupakan risk, ya. Jadi subjeknya merasa tidak nyaman disita waktunya untuk wawancara misalnya, ya, yang mengorbankan waktu, atau eh, kalau dia harus datang ke tempat penelitian juga juga harus mengeluarkan uang, ya. Dan juga antara lain psikososial, sosial, financial, psychological risk, ya. Jadi misalnya penelitian yang kemudian menanyakan katakan agama misalnya, ya, itu dianggap kalau di luar agama itu dianggap risk, ya, karena menanyakan agama itu sangat me- mengganggu privacy, ya. Kalau kita di Indonesia sih biasa, tapi di luar itu bisa jadi suatu psychological risk, ya. Juga pertanyaan menikah atau tidak itu juga merupakan suatu hal yang sangat pribadi kalau di luar, ya. Nah, ini nanti akan ditinjau oleh komite etik, ya. Nanti akan kita apakah risk dan benefitnya itu seimbang, itu ditentukan
oleh komite etik yang akan melibatkan layperson, ya orang awam, yang nanti bisa menggambarkan kalau dirinya menjadi subjek. Ya. Jadi oleh karena itu setiap review kita akan melibatkan awam. Ya, nah di sini kita harus mengisi ini. Nanti kalau adik-adik sekalian mengajukan penelitian untuk etiknya harus mengisi ini. Bagaimana manfaatnya? Manfaat untuk peneliti, manfaat untuk subjek, ya, untuk manfaat untuk pengetahuan dan manfaat untuk masyarakat harus diisi. Kemudian ya, persuasions atau inducement, ya inducement itu eh, kita terjemahkan dalam bujukan, ya, tapi sebetulnya adalah imbalan. Imbalan untuk subjek mau mengikuti penelitian, ya. Nah, di sini ada hal yang perlu di apa namanya, perlu di eh, highlight untuk penelitian-penelitian di luar negeri, tapi kalau di sini saya rasa enggak, yaitu exploitation, yaitu imbalannya terlalu tinggi. Ya, imbalannya terlalu tinggi. Ya, katakan suatu penelitian sederhana imbalannya 500.000, maka akan banyak antre peserta yang mau mengikuti penelitian. Itu eksploitasi namanya. Ya, kalau di eh, luar negeri ini jadi masalah, tapi kalau di tempat kita kayaknya enggak. Malah kalau kita lihat ya penelitian mahasiswa eh, itu seringkali tidak ada imbalan. Ya, nggak ada imbalan. Nanti kita lihat nanti bagaimana para mahasiswa itu banyak mengisi pada nilai bujukan itu diisi sukarela gitu ya. Jadi low socioeconomic benefit research ini seringkali kita anggap suatu eksploitasi ya. Nah, kemudian sebetulnya secara etis itu yang etis adalah memberikan imbalan karena subjek atau partisipan dari penelitian itu meluangkan waktu, ya, meluangkan waktu untuk menghadiri jadwal penelitian. Dia juga mungkin mengorbankan, ya, yang harusnya dia kerja, dia tidak bekerja, mengorbankan. Jadi cost itu jadi pertimbangan juga, ya. Oleh karena itu memang yang kita anggap etis kalau diberikan imbalan. Termasuk yang menggunakan, katakan menggunakan kuesioner yang online. Toh subjek juga mengorbankan waktu dan juga pulsa, ya. Oleh karena itu beberapa adik-adik mahasiswa itu memberikan imbalan pulsa untuk penelitian yang menggunakan kuesioner online. Nah ini ya antara lain ya. Jadi deskripsi, bujukan atau insentif bagi calon subjek untuk ikut berpartisipasi itu harus diisi di sini. Ya, ada yang mengisi tidak ada imbalan karena penelitian ini sukarela gitu ya. Dan nanti akan kita lihat. Jadi kalau misalnya penelitian mahasiswa yang diteliti adalah teman-temannya gitu ya, ya mungkin kita ada apa namanya, ada pengecualian ya. Tetapi kalau ada orang lain yang diteliti yang juga bekerja yang akan hilang waktunya, kita sarankan untuk juga diberikan imbalan uang transport minimal ya. Nah, kemudian yang keenam adalah privacy dan confidentiality ya. Jadi seringkali pada saat penelitian kita mengorek-ngorek rahasia atau informasi yang mungkin menjadi rahasia dari subjek ya. Jadi violation of the privacy and confidentiality of research subject is disrespectful to the subject ya. Dan ini bisa menjadi social stigma kalau misalnya katakan penelitian tentang HIV dan sebagainya ya, itu akan menjadi stigma nanti pada eh, subjek kalau identitas subjek tidak dirahasiakan. Oleh karena itu semua informasi dari subjek harus dirahasiakan oleh peneliti dan peneliti bertanggung jawab ya, bertanggung jawab. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan medical record ya? Apakah ini juga menjadi masalah etik? Iya, menjadi masalah etik kalau identitas subjek tetap ditulis. Ya, identitas subjek kalau medical record harus dihilangkan atau diganti dengan kode atau diganti dengan inisial. Kita sekarang tidak menganjurkan inisial oleh karena inisial banyak yang sama atau inisial gampang dibaca. Ya, gampang dibaca. Jadi seperti inisial SAS ini banyak yang tahu ya.
eh, teman-teman pada tahu, teman-teman kami, teman-teman dosen pada tahu SAS itu siapa. Jadi eh, kita sarankan tidak menggunakan inisial tapi menggunakan code atau kode ya. Nah, di sini kita lihat ada yang harus diisi pada saat pengisian etik ya. Jadi bagaimana langkah proteksi kerahasiaan data pribadi, penghormatan privasi orang, termasuk kehati-hatian untuk mencegah bocornya rahasia hasil tes genetik pada keluarga kecuali atas izin dari yang bersangkutan ya. Jadi ini sudah benar jawabannya, yaitu kita dalam inform consent menjelaskan bahwa kita akan merahasiakan. Kemudian kita menjaga anonimitas ya atau anonymity. Jadi subjek identitasnya disamarkan dengan kode atau inisial. Kemudian kerahasiaan. Kita harus bisa menjaga data-data itu tidak boleh dilihat oleh orang yang lain, ya, yang tidak berkepentingan. Artinya bukan tim penelitian. Betul-betul harus dijaga. Pada clinical trial kita seringkali kemudian meninjau lapangan bagaimana peneliti itu menjaga kerahasiaan daripada data, ya. Nah, ini juga ada pertanyaan juga informasi tentang bagaimana coding bila ada untuk identitas subjek, di mana disimpan dan kapan bagaimana. Ini maksudnya bagaimana kita menyamarkan eh, identitas subjek dan data-data yang lain ya. Jadi di sini yang dijawab agak salah ini ya oleh karena jawaban kuesioner mengetahui sikap dikodifikasikan. Jadi data-datanya dikodifikasikan dengan satu 2 3 bukan itu yang maksud kita ya. Jadi yang maksud kita adalah eh, ini kita telah kita koreksi di sini. Coding di sini terutama mengenai identitas subjek. Apakah kerahasiaan identitas subjek mengganti dengan mengganti nama atau dengan kode atau inisial, ya. Jadi maksudnya itu yang di sini. Jadi jangan keliru nanti kalau adik-adik mengisi ini. Ya. Dan yang terakhir, yang nomor 7 itu harus ada inform consent, ya, inform consent atau persetujuan setelah penjelasan. Ya, consent atau persetujuan ikut penelitian itu harus diberikan pada subjek yang kompeten ya dan yang bisa mengerti dan membuat keputusan tanpa persuasi, tanpa paksaan, intimidasi, dia memutuskan secara sadar ikut penelitian ya. Kalau ini etik, saya pedoman etik. Hmm. Saya lanjutkan. Oke. Dan ini dilihat sebagai proses ya nanti di dalam mengisi forum di web kita juga nanti yang kita lihat adalah prosesnya ya, communication proses ya, dan nanti di webnya akan kita lihat nanti bagaimana mengambil cara cara adik-adik nanti cara mengambil inform consentnya bagaimana itu yang akan kita nilai ya. Jadi kita kembali ke prinsip etik. Jadi etik itu ada yang namanya bioetik. Bioetik ini nanti fokusnya adalah pengorbanan subjek, keselamatan subjek, dan memelihara dan menghormati kehidupan manusia. Sedangkan etik akademik ini berfokus pada penelitinya sebagai ilmuwan, integritasnya bagaimana, dan dia bagaimana dia memelihara dan memanfaatkan data atau alam semesta. Ya, dan ini nanti adalah merupakan kombinasi di mana etik penelitian kesehatan itu meninjau dua hal ini. Ya. Nah, oleh karena itu nanti eh, yang mengajukan penelitian di komite etik kita minta untuk peneliti itu menyatakan isu etik apa yang pada penelitiannya yang kira-kira muncul dan bagaimana antisipasinya ya. Jadi seperti penelitian ini yang mahasiswa yang mengajukan di mana eh, apa namanya yang diteliti bayi tapi orang tuanya yang nanti akan memberikan informasi itu apa risikonya ya. Jadi misalnya kerahasiaan daripada data-data bayinya itu yang menjadi isu etik dan bagaimana caranya menjaga. Itu yang akan kita nilai nanti ya. Jadi mengisi ini juga harus benar. Baik, kita lihat peneliti. Peneliti ini merupakan unsur utama dalam melaksanakan suatu penelitian. Tugas utama peneliti itu adalah
mencari kebenaran ilmiah. Oleh karena itu nggak boleh memanipulasi data, ya. Dan peneliti atau ilmuwan berpegang pada nilai-nilai ini, integritas, kejujuran, dan keadilan. Integritas dia sebagai peneliti atau ilmuwan, jujur dalam mengungkapkan apa yang dia temukan, dan adil dalam memperlakukan subjek, ya. Dan peneliti merupakan insan yang memiliki kebakaran diakui dalam suatu bidang keilmuan, ya. Peneliti ini agar penelitian berjalan baik harus menguasai sisi ini, ilmiah, klinis, dan teknisnya. Dia harus menguasai penelitiannya nanti bagaimana jalannya. Dari sisi ilmiahnya, dari sisi nanti klinisnya bagaimana, tekniknya bagaimana. Selain itu juga harus memahami tadi deklarasi Helsinki tadi, prinsip etik supaya dalam menjalankan semua ini ilmiah, klinis, teknis tidak melanggar etik, ya. Dan kesejahteraan subjek harus didahulukan di atas kepentingan ilmu dan masyarakat. Jadi subjek itu harus kita pentingkan dulu, ya. Jangan temuan untuk ilmu dan masyarakat yang kita dulukan. Nanti subjeknya terus kemudian meninggal, nggak boleh, ya. Oke, jadi nanti semua penelitian di lingkup Fakultas Kedokteran UNER, ya, dan kita juga menerima dari luar juga, itu harus melalui proses ini. Peneliti harus mengirimkan protokolnya ke Komite Etik Penelitian Kesehatan melalui website kita, ya. Kita melakukannya nanti eh, dengan sistem nanti. Kemudian KEPK ini akan melakukan telaah. Telaah ini akan melihat juga bagaimana terutama kepentingan subjek penelitian, ya, subjek penelitian tidak boleh dirugikan. Dan peneliti juga harus memahami standar etik penelitian, persyaratan penelitian dengan subjek manusia. Ini yang kita bahas pada sore ini. Nah, ini adalah hak subjek penelitian, ya. Jadi kalau kita nanti melakukan penelitian, walaupun itu penelitiannya hanya kuesioner saja, atau katakan hanya memeriksa tensi, memeriksa tinggi badan dan berat badan, ya, tetap ada hak dari subjek penelitian yang harus kita perhitungkan, yaitu sebelumnya berhak mendapatkan informasi tentang apa tujuan dan manfaat penelitian ini. Kemudian apakah kerahasiaannya dia dijamin, antara lain identitas dan data-data pribadinya. Kemudian metodenya apa yang digunakan? Apakah hanya wawancara? Apakah nanti disuruh latihan, melakukan exercise, ya? Kemudian dinilai, diperiksa tensi, diperiksa darahnya, dan risikonya yang mungkin timbul apa? Kalau misalnya perlakuannya adalah exercise, kemungkinan risiko cedera misalnya, dan bagaimana mengatasinya itu juga harus diinformasikan dan itu merupakan hak subjek penelitian untuk tahu, ya. Haknya juga adalah sewaktu-waktu dapat mengakhiri atau menghentikan keterlibatannya dalam penelitian tanpa ada risiko, ya. Jadi kalau dia merasa kok tidak nyaman dia ikut penelitian, ya, maka dia berhak mengajukan ke peneliti bahwa saya berhenti untuk menjadi subjek penelitian. Itu haknya yang nggak bisa diganggu gugat dan tidak bisa dicegah. Dan juga haknya adalah mendapat ganti rugi apabila dalam pelaksanaan ada terganggu kesehatannya. Misalnya pada saat penelitian yang kita intervensinya adalah exercise, misalnya lari 5 kilo misalnya, terus dia jatuh menyebabkan kecacatan itu atau sakit, maka harus ditanggung oleh peneliti, ya, dan dia mendapatkan ganti rugi. Oke. Nah, kewajiban peneliti. Apa saja kewajiban peneliti? Peneliti wajib menerapkan standar profesi kesehatan dan norma yang berlaku. Kemudian juga memperhatikan dan memantau kesehatan dan keselamatan jiwa subjek, ya, tapi juga masyarakat yang bersangkutan, ya. Jadi yang masyarakat yang bersangkutan itu misalnya begini, kalau kita penelitian dengan hewan, misalnya hewan coba. Nah, begitu hewan itu habis dikorbankan, kita ambil sampelnya, kemudian kita periksa. Pembuangan hewan tuh nggak boleh sembarangan, karena nanti ada kemungkinan nanti kalau kita bermain dengan kuman, misalnya, itu bisa menyebabkan penyakit di masyarakat kalau eh, pe-
hewan yang dikorbankan untuk kemudian dibuang sembarangan. Ya. Kemudian menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi, keluarga atau masyarakat, ya. Dan kemudian juga menerapkan hasil penelitiannya hanya dilaksanakan apabila dapat dipertanggungjawabkan. Dan kemudian peneliti juga harus membuat rancangan penelitian yang akan kita review dan tidak melaksanakan penelitian bila belum ada sertifikat layak etik. Yang kita lihat adalah manfaat dan kepentingan penelitian tidak seimbang dengan risikonya, ya. Dan ini akan direview oleh etik. Nah, penelitian kesehatan pada manusia harus memenuhi dua kriteria ini yang mengacu pada deklarasi Helsinki. Kriteria kepatutan dan kriteria persetujuan. Patut untuk dilaksanakan dan subjek setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian, ya. Jadi kriteria kepatutan itu apa? Jadi ada eh, wawasan baru yang bisa dihasilkan dari penelitian yang tidak bisa diperoleh dengan cara lain misalnya, ya. Kemudian ini banyak terjadi pada saat COVID, ya, COVID-19, ya. Misalnya penelitian obat pada mereka yang sudah tidak bisa lagi, tidak ada harapan untuk sembuh, ya. Itu ada beberapa obat yang harusnya kalau pada normal, dalam keadaan normal, nggak boleh, ya. Kemudian manfaat penelitian harus lebih banyak daripada risiko, sudah kita bahas tadi. Kepentingan manusia sebagai subjek penelitian harus ditempatkan teratas. Dia tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Penelitian harus sesuai dengan prinsip ilmiah, jadi tidak boleh ada penelitian yang tidak ada dasar ilmiahnya, ya. Dan harus didasarkan penelitian laboratorium maupun penelitian hewan sebelumnya, ya. Jadi kalau ada obat baru nggak boleh langsung diberikan, tapi harus ada eh, penelitian in vitro, ya, kemudian penelitian pada hewan, baru setelah itu pada manusia. Protokolnya harus jelas. Jadi kalau mengirim protokol harus jelas, nggak boleh multitafsir, nggak boleh nggak jelas, dan dilaksanakan oleh peneliti yang berkompeten. Dalam hal ini kalau penelitian S1, maka dosen pembimbingnya harus sesuai inline dengan bidang ilmunya. Nah, yang kriteria kepatutan juga dalam penelitian dengan subjek manusia berlaku standar profesi tertinggi, bukan bukan standar pengetahuan dan kemampuan yang rata-rata, ya. Jadi eh, memang harus pakarnya kalau meneliti, ya. Tapi kalau pada mahasiswa biasanya pembimbingnya harus pakar sesuai dengan kepakaran ilmunya pada judul penelitian. Pada penelitian dengan subjek manusia secara hukum yang bertanggung jawab adalah peneliti, ya. Integritas subjek harus selalu dijaga, sudah kita bahas tadi. Privasi juga harus dijunjung tinggi. Penderitaan badannya harus diminimalkan, ya. Kemudian dilakukan pencegahan semaksimal mungkin terhadap kerugian, kecacatan atau kematian. Setiap penelitian harus segera dihentikan jika ternyata ada subjek yang mengalami kerugian, ya. Jadi penelitian itu bisa dihentikan sewaktu-waktu oleh komite etik apabila dijumpai bahwa ternyata merugikan, ya. Penelitian harus di stop, ya. Nah, kriteria persetujuan adalah dalam bentuk informed consent. Semua penelitian yang melibatkan manusia harus ada informed consent, termasuk penelitian dengan kuesioner online misalnya, ya. Subjek mengisi kuesioner dengan online. Tetap harus melakukan informed consent terlebih dahulu, ya, syarat mutlak penelitian kesehatan. Dan informasinya harus lengkap. Mungkin tidak boleh ada yang dirahasiakan oleh peneliti dan isi informasi harus mencapai sesuai dengan deklarasi Helsinki, yaitu ini. Jadi kalau kita menyusun inform consent itu harus ini. Isi dan bahasa harus bisa dimengerti oleh subjek. Sehingga seringkali kalau di etnis, katakan di Madura yang nggak bisa bahasa Indonesia, maka inform consent boleh bahasa Madura, tetapi ada terjemahan bahasa Indonesianya. Ya. Kemudian keikutsertaannya harus sukarela, perawatan medis kalau diperlukan, ya, risiko ikut penelitian, kemudian ada risiko sakit atau jatuh atau luka,
maka harus ada perawatan medis. Biaya yang dikeluarkan harus ditanggung oleh peneliti. Yang ditinggal oleh para partisipan harus seminimal mungkin. Misalnya uang transport sih masih boleh ya, tapi eh, disarankan untuk dikompensasi. Ya. Dan misalnya kalau biaya itu eh, apa namanya ada risiko kemudian luka dan sebagainya ada kompensasi maka nominalnya harus disebutkan. Kerahasiaan harus dijamin, ada tanda tangan formulir informed consent ya. Jadi kalau informed consent itu untuk dewasa, ASEN untuk yang di bawah umur ya. Untuk yang di bawah umur namanya ASEN. Prosedur memperoleh persetujuan dari partisipan itu juga harus terdokumentasi ya. Penjelasan harus menggunakan bahasa subjek ya, bukan bahasa kedokteran. Istilah kedokteran harus dihindari kecuali subjeknya mahasiswa kedokteran ya. Jadi eh, kalau subjeknya awam, istilah harus awam. Nggak boleh kita menggunakan istilah-istilah kedokteran. Nah, informasi yang ada di inform consent tentang penelitian itu harus meliputi paling sedikit ini. Mengapa penelitian itu perlu dilakukan? Ya, apa kepentingannya? Terus mengapa perlu dilakukan pada subjek penelitian? Mengapa saya harus ikut sebagai subjek? Kenapa? Itu harus dijelaskan. Mengapa subjek diikutsertakan dalam penelitian ya tadi penjelasan yang mudah dipahami tentang urut-urutan prosedur penelitian. Jadi kalau misalnya ada prosedur penelitian nanti akan ada exercise, misalnya lari 5 kilo. Setelah itu kemudian dilakukan pendinginan ya eh, kira-kira setengah jam dan setelah itu kemudian diukur tensi, diukur nadi, diukur eh, respiration rate, diukur suhu. Kemudian setelah itu diambil darah. Itu urut-urutannya harus jelas dan pasien atau subjek memahami ya. Manfaat penelitian harus dijelaskan pada subjek penelitian dan penjelasan mengenai sifat kemungkinan perawatannya bila seandainya ada efek samping ya termasuk risiko psikologis, psikososial. Dan juga di inform consent kita menganjurkan ada bagaimana subjek menghubungi peneliti kalau terjadi sesuatu ya. Jadi nomor HP peneliti juga dicantumkan di dalam inform consent. Dan setelah itu kemudian subjek memberikan pernyataan ya bahwa saya telah diberi kesempatan untuk setelah diberi penjelasan saya diberi kesempatan untuk bertanya dan kemudian saya menyatakan secara sukarela untuk ikut sebagai subjek dalam penelitian ini ya. Dan saya tahu bahwa saya berhak untuk mengundurkan diri dari penelitian setiap waktu tanpa mempengaruhi perawatan medik saya. Ya, jadi tidak ada sanksi kalau subjek mengundurkan diri. Kemudian tanda tangan. Tanda tangan subjek dan tanda tangan peneliti dan tanda tangan saksi. Ya, tanda tangan saksi. Untuk yang anak di bawah umur, maka yang tanda tangan adalah orang tua. Tapi harus ada pernyataan orang tua atau wali itu mewakili siapa. Ya. Nah, pernyataan persetujuan ditandatangani oleh wali atau orang tua yang tidak mampu atau tidak kompeten dan atau dewasa tapi tidak mampu memberikan konsen ya. Itu urutannya adalah suami kalau subjeknya istri atau istri kalau subjeknya suami, orang tua kandung, anak kandung, saudara kandung, wali atau pengampu. Ya, jadi misalnya wali kelas ya, masih bisa secara hukum bisa menjadi wali dia. Kemudian perlu ada saksi, sebaiknya ada saksi. Kemudian bila subjek buta huruf atau buta, maka pernyataan bisa dinyatakan dengan cap jempol ya dan eh, seorang saksi harus ada penanganan yang mereka yang buta huruf atau buta. Nah, ini adalah inform consent-nya itu kita nilai bagaimana proses mendapatkan inform consent. Nanti isian di nanti pada saat mengajukan lay etik di web itu akan mengisi di sini ya. Bagaimana dan nanti akan ada template-nya bagaimana inform consent itu ada antara lain
berisi tujuan, berisi berpartisipasi dan sebagainya. Ini nggak usah ditulis lagi. Ini adalah contoh yang salah. Jadi yang ditulis itu di penjelasan ini tentunya nggak ditulis di dalam penjelasan, ya. Jadi ditulis ditulis yang kuning ini yang ditulis. Yang ini sudah nggak perlu ditulis lagi. Dan ini nanti akan diupload ya di web untuk pengajuan penelitian yang ini adalah contoh yang salah di mana ini ditulis ya. Padahal ini panduan aja sebetulnya. Jadi ini merupakan contoh yang salah ya. Nah, kalau kita lihat kelaikan etik itu ini tadi ya. Jadi sudah sudah kita bahas semua ini tadi ya. Sudah kita bahas semua di inform consent itu harus tercantum juga 13 hal ini. Nah, ini adalah alur proses telaah. Nanti ya kita pakai aplikasi nanti untuk mereview ya. Untuk mereview kita pakai aplikasi. Jadi pengajuan berkas proposal penilaian secara online ya, dan kemudian nanti akan diverifikasi. Data itu oleh sekretaris ya, yang akan diverifikasi. Termasuk jangan lupa pengantar dari Wadek satu untuk mengajukan. Karena kalau tidak ada pengantar dari Wadek satu kita tidak akan proses ya. Kemudian diklasifikasikan penelitiannya ini. Yang mengklasifikasikan ini nanti sekretaris panel ya. Sekretaris panel dengan persetujuan ketua panel. Ketua panelnya adalah biasanya ketua KIPK atau ada ketua panel sendiri. Dan kemudian di review. Reviewernya minimal bukan 5 tapi 3 ya. Minimal 3 ya. Kemudian kita setelah mereview kita lihat hasil telah. Nah, klasifikasinya itu nanti penelitian itu atau proposal kita bisa bagi menjadi exempted review. Ini paling lama telah 1 minggu sudah keluar sertifikat layak etiknya, ya namanya exempted review. Ada yang expedited review itu ya paling lama 2 minggu keluar. Tapi kalau itu clinical trial biasanya kita minta peneliti presentasi, ya kita minta peneliti presentasi kita review lengkap full board review namanya itu bisa sampai 1 bulan untuk prosesnya ya. Nah hasil telaahnya nanti ada revisi. Revisinya itu harus segera direvisi karena online ya dan harus dicek setelah mengajukan harus dicek ya revisinya apa saja karena kalau tidak diperbaiki maka akan lama nanti akan lama keluar sertifikat etiknya ya. Jadi ini tergantung juga pengaju pengaju layak etiknya. Kalau dia tidak memperbaiki maka eh, lama nanti prosesnya bisa sampai 6 bulan. Ada sampai 6 bulan itu karena nggak diperbaiki, walaupun sudah kita peringatkan ya berkali-kali. Tidak diperbaiki, Anda akan keluar sertifikat etiknya. Kalau full board, ya full board itu langsung kita koreksinya saat itu juga ya, dan kita harapkan juga segera. Kalau yang tidak layak etik kita akan tolak. Ya, akan kita tolak, kita minta untuk ganti judul, ya ganti judul dan ganti proposal. Nah, ini yang termasuk exempted review yang 1 minggu itu ya. Itu antara lain penelitian menggunakan data publik ya yang tidak ada identitasnya ya. Kemudian tidak menggunakan subjek manusia, misalnya hewan ya. Kemudian penelitian tentang pelayanan tapi tidak ada identitas daripada responder ya. Penelitian tentang modul ya, tentang strategi pembelajaran itu juga merupakan exempted. Kemudian survei tentang kognitif, koleksi data yang sudah ada ya, medical record ya, itu juga bisa kita anggap sebagai exempted ya. Kemudian yang expedited itu retrospektif atau menggunakan bahan biologi tersimpan ya, jadi eh, identitasnya sudah nggak ada ya, manusianya sudah ini kan bahan biologi saja atau data rekam medis ya yang dihilangkan identitasnya, kemudian surveillance juga termasuk di sini ya. Spesimen biologis yang aman itu yang masuk di sini adalah urin ya, penelitian menggunakan cara yang diperiksa urin. Jadi pasiennya nggak sakit, nggak tersakiti ya itu.
kita anggap aman, ya, dan amandemen protokol dan sebagainya. Kemudian yang full board ini kalau uji klinik atau non uji klinik tapi dengan risiko etik yang besar, ya. Jadi kita akan minta, walaupun itu misalnya metodenya wawancara, tapi subjeknya pasien HIV misalnya, ya, itu kita akan minta untuk full board karena risiko etiknya besar. Kemudian proposal yang sebetulnya tidak berbahaya tapi tidak jelas gitu ya. Yang kita minta klarifikasi itu mungkin kita minta untuk full board. Nah, penting juga sertifikat layak etik ini masa berlakunya hanya setahun ya. Jadi kalau 1 tahun ternyata tidak juga dilaksanakan penelitiannya, dia harus mengajukan baru. Ya, atau 1 tahun belum selesai penelitiannya harus lapor. Harus lapor ke KEPK untuk diterbitkan lagi sertifikat etik yang baru, yang masih berlaku. Jadi selama penelitian, sertifikat layak etiknya itu harus masih berlaku. Kalau enggak boleh dilanjutkan. Ya. Nah, amandemen protokol kalau ada perubahan dari rencana penelitian sebelumnya itu harus melakukan amandemen protokol dan itu akan kita review dan akan kita terbitkan layak etik yang baru. Ya, kalau ada deviasi protokol, protokolnya melenceng dari protokol yang disetujui oleh komite etik, maka komite etik bisa menyetop ini. Penelitian harus di stop atau kalau sudah terlanjur kita akan berikan sanksi etik, nggak boleh dipublikasi, nggak boleh dilanjutkan, ya. Pernah terjadi, ya, seperti itu pernah terjadi sehingga harus mengulang penelitiannya, harus mengulang dari awal, pernah terjadi tapi bukan di Etoner, ya, tapi ada di KIPK di tetangga. Kemudian kalau ada adverse event yang serius atau serius adverse event, ini maka kita harus monitor, kita harus lihat apakah tetap bisa dilanjutkan penelitiannya atau harus di stop. Ya. Demikian untuk bahan diskusi untuk etik penelitian pada sore ini. Oke, saya persilakan barangkali ada pertanyaan. Saya persilakan. Ada pertanyaan? Saya izin bertanya, dokter. Ayo, silakan. Dok, izin bertanya untuk beberapa dari kami yang mengikuti penelitian dosen sebelumnya dan datanya nanti untuk skripsi ngambil dari punya dosen-dosen tersebut, berarti itu nanti masuk ke koleksi data yang sudah ada dan masuk pengecualian etik begitu, nggak, Dok? Ya, betul. Oh, tapi itu Masuk akan ke, tetap mengajukan dan telah 1 minggu itu, nggak, Dok? ya. Jadi Baik, Dok. data-data yang sudah ada kemudian diteliti dengan judul yang lain, dengan tujuan yang lain, dengan apa namanya, dengan analisa yang lain, kesimpulannya baru gitu, nanti diajukan ke kami dan kami review biasanya masuk ke dalam yang exempted, pengecualian etik. Jadi cepat biasanya. Baik, dokter. Seringkali Terima kasih, Dok. seringkali nggak sampai seminggu ya. Ada lagi? Nanti bagaimana cara mengisi di itu teman-teman atau adik-adik ini banyak yang masih keliru gitu. Nanti barangkali nanti ada dari Mbak Rahma nanti ya, Mbak Rahma sekretaris kita untuk bimbing bagaimana caranya mengisi dengan benar. Siap, dokter. Oh, ada di sini Mbak Rahma. Oke, Oke, makasih. ada. Ada lagi?
Sudah ada yang mulai penelitian? Sudah ada yang mulai bikin proposal ya? Kalau penelitian belum ya? Atau belum ya? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya sesi ini. Kalau misalnya nanti di belakang ada kemudian ada pertanyaan, boleh nanti langsung ke saya via WA atau bisa ke Mbak Rahma, sekretaris kita. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, izin saya akhiri kuliah sore ini. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.